Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau buat video menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang pernah kalian tanyakan lewat Instagram story aku. Terus salah satu dari teman-teman ada yang saranin supaya aku menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang pernah aku tanyakan lewat video. Nah, sekarang yang pasti di sini aku bakal menjawab videonya, tapi nggak sendirian. Ada yang penasaran? Ada yang penasaran siapa sih teman yang aku ajak untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang pernah kalian tanyakan? Jeng 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 jeng. Dong. Yeay, ini dia. Mana nih? Ternyata bintang tamunya lagi lipstikan guys. Oke, mana? Nah, ini dia yang udah aku bilang tadi, bintang tamu yang bakal nemenin jawabin setiap pertanyaan yang udah kalian kasih lewat Instagram story. Yang pastinya kalian harus tahu dulu dong namanya siapa. Namanya siapa, Mbak? Regi nama Instagramnya nanti aku bakal buat di atas. Kalian bisa follow dia ataupun kalian bisa follow Instagramnya karena dia owner daripada Scarlet Is You. Oke, langsung aja kita mau mulai jawab nih, geng. Oke. Ya, nah ini dia pertanyaan pertama. Apa menurut kakak balik dengan mantan salah? Tolong jawab, Kak. Oke. Siapa nih, Wan? Kau dong, kau loh. Oke. Aku salah nggak balik sama mantan? Salah nggak ya? Oke, kalau menurut aku nih balik sama mantan itu sebenarnya nggak salah ya, karena ya namanya juga perasaan ya kan. Siapa tahu waktu mereka putus kemarin itu emang ya lagi pengen putus aja gitu, terus Iya, ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Iya, gitu kali ya. iya gitu. Jadi ya menurut aku balik sama mantan itu nggak salah. Yang penting waktu kalian udah balikan gitu, emang kalian berduanya, pribadi kalian berduanya tuh udah lebih baik, Udah sama-sama siap yes, gitu ya. gitu. Oke, nah menurut Regina, Kalau menurutku balikan sama mantan ya salah. kenapa coba? Ya nggak mungkin ada dua orang mengambil keputusan kalau mereka benar-benar bisa mempertahankan semuanya. Gitu sih menurutku. Kayak baca buku kayak kan ya? kayak kita tuh baca buku itu udah tahu dia gimana, kurangnya gimana, terus kita juga udah bisa tahu porsinya kita tuh kayak apa, kita bisa handle dia nggak sih? Kalau misalnya kita udah pernah memilih untuk putus, berarti kita pun tahu kita nggak bisa handle masalah sama dia gitu. Oke. Jawaban kita beda. Jawaban kita beda. Oke, nggak apa-apa. Masalah pendapat itu kan Biasa. Yes. Oke. Nah itu. Nah, terus pertanyaan kedua nih. Kemarin ada cowok belain minta ketemu sama aku, padahal akunya udah serius. Tiba-tiba dia ngilang. Ini yang Ini pertanyaan tapi curhat, tapi dia juga curhat. Yang mudah-mudahan cowoknya pun nonton video ini biar tahu bahwa meninggalkan seseorang itu nggak baik gitu loh, nggak baik bagi perasaan. Iya benar. Jadi kalian juga kalau misalnya udah minta ketemu ataupun udah ngebaperin anak orang, tanggung jawab sama perasaan. Saya bilang sakit, saya Bener, apalagi kalau cewek ya, kalau misalnya udah dibaperin gitu bakalan sulit. Iya. Mungkin bagi cowok-cowok kalian bisa say hi ke siapa aja, tapi sebagai perempuan itu dia nggak bisa membalas hi kalian semua gitu. Ketika kalian udah dibalas, berarti dia juga berharap, menaruh harapan bagi kalian. Jadi jangan sembarangan, apalagi udah pengen ketemu terus kalian pergi gitu aja, jangan. Jangan pergi kalian tiba-tiba ngilang. Ingat itu poinnya. Ingat waktu kalian ninggalin mama kalian. Oh bunga. Tapi siapa tahu kayak gini, mereka udah janjian gitu di satu tempat kan, si cowoknya udah dateng tapi nggak ngabarin si ceweknya, ternyata udah ngeliat atau mungkin nggak sesuai atau gimana, si cowoknya malah pergi terus nggak ada kabar lagi. Dong ya. Kayak gitu kali ya. Oh, aku ngerti maksudnya. Mungkin gini ya kan. Kalau di Instagram sekarang ini kan banyak filter gitu ya. Filter ternyata nggak sesuai nih sama foto, mungkin aku nggak tahu juga sih. Oke, bisa diterima. Ya memang kebanyakan gitu ya sekarang kan. Di Instagram mungkin kelihatan cantik karena filter. Sebenarnya filter itu nggak salah ya, Nggak salah sekali. tapi di Instagram pun nggak ada salahnya kita sekali-sekali nggak usah pakai filter biar orang pun nggak kaget gitu. Iya, karena biar nggak insecure juga ya. Bener. Oke gitu. Jadi intinya jangan ngilang, jangan ngebaperin. Oke, tanggung jawabin tuh perasaan anak orang. Oke, next. Ini ada juga lagi pertanyaan. Ini masalah teman sih kayaknya. Oke. Salah nggak kak kalau misalkan aku balas temen yang nyinyirin aku di sosial media? Pernah nggak sih?
nyinyirin? Dia nyinyirin pernah lah, tapi ngambil keputusan enggak lah, ngapain dibales, buat apa? Kalau misalnya kita balik nyinyirin dia, berarti kita sama dong, berarti kita se-level itu enggak, Levelnya lebih tinggi ya? iya dong. Iya, Pasti kan kita tuh jauh di bawah dia bisa nyinyirin kita karena Di atas, bener. Iya sorry, pasti kan kita tuh jauh di atas dia. Iya. Gak usah nyinyirin, ngapain, udah dewasa gini cari masalah. Iya Nggak benar-benar usah. setuju banget. Jadi kalian kalaupun misalnya dinyinyirin teman, baik itu teman akrab ataupun teman cuman say hi aja, kalau menurut kalian itu nggak membangun, malah membuat kalian menjadi orang yang negatif, lebih bagus kalian nggak usah peduli. Nggak usah sama peduli. sekali. Kita berdua juga pernah kok, Soleh. Ini kita berteman kenapa sih, Pak? Enggak, kita nih cuma berteman sebatas kamera. Iya. Siap ini kita selek lagi, nggak bener ini tuh. Nggak bercanda. Jadi ya itu dari kita dua sih supaya nggak usah balas ya. Iya. Nggak usah. Ya apalagi kalau kalian tahu itu negatif. Lagian juga kan kalau di hubungan pertemanan itu biasa nggak cocok atau gimana. Di setiap hubungan ya, mau Iya. itu berteman, keluarga, lingkungan, pasti itu berbeda, itu biasa. Jadi Iya, tergantung benar. kita cara menanggapinya. Iya. Gitu. Oke, nah next nih ada pertanyaan lagi. Kamu nyaman nggak ada pasangan? Ingat umur. Range yang kamu mau untuk jadi pasangan berapa? Kamu nyaman nggak? Kamu nyaman? Oh, pertanyaan pertamanya Oh. dulu, pertanyaan pertama. Kamu nyaman nggak ada pasangan? Kamu nyaman nggak ada pasangan? Dia nanya gini, nyaman nggak kalau kamu tuh nggak ada pasangan? Oh, gitu. Terus range yang kamu mau untuk jadi pasangan kamu itu berapa gitu umurnya? Gitu. Siapa dulu nih yang jawab nih? Aku aja ya. Oke, nah. Jadi kalau aku pribadi nih, kalau ditanya sekarang, aku sih nyaman-nyaman aja ya, nggak ada pasangan gitu, karena menurut aku juga, aku tuh harus siap juga secara mental gitu kan. Karena kalau pacaran itu nggak cuma cerita bahagia doang, coy. Nggak cuma bilang sayang, aku cinta kamu, aku bakal setia, enggak. Bakalan ada tetesan air mata setiap malam, mungkin. Jadi Makanya jangan salah cari pasangan dong. iya, nah jadi untuk sekarang kalau ditanya kamu nyaman gak ada pasangan, ya aku nyaman-nyaman aja karena kebetulan teman-teman aku asik semua gitu. Jadi pasangan ya nanti deh gitu, bukan nggak mikirin tapi ya nanti aja, kalau misalnya datang ya datang, kalau enggak ya udah gitu ya kan. Tunggu aku yang terbaik aja dulu. Iya, nah kalau Regina gimana nih? Kalau aku pribadi, kalau tentang pasangan itu bukan cuma nyaman atau nggak nyaman, tapi siap atau nggak siap. Kita siap nggak berbagi sama orang lain, berbagi perasaan, berbagi masa depan dan masa lalu, berbagi cerita, visi dan misi. Itu kali ya menurutku, pasangan versiku ya, berpasangan versiku. Jadi bukan karena nyaman atau nggak nyaman. Kenapa kita harus nggak nyaman kalau berpasangan? Kenapa kita harus nggak nyaman sama diri kita sendiri, kan gitu kan? Intinya cuma kita siap atau nggak siap berbagi untuk dia gitu. Terus pertanyaannya Oke, terus pertanyaan yang lain nih, range yang kamu mau untuk jadi pasangan. Dia nanya range umurnya tuh. pasti, kalau aku sih lebih tua ya daripada aku, karena kita juga mengenali diri kan. Kita mengenali diri, porsi kita di mana gitu. Kalau di aku tuh ya 5 ke atas gitu. 5 apa 50 tahun? 5 abad. Enggak deh, 5 tahun ke atas. Oh 5 tahun ke atas, berarti Regina sekarang umurnya 12 tambah 5, 17, minimal 17. harus yang 17 tahun ya, berarti mungkin kamu juga. Ya 17 tahun. Gak usah percaya ya, dia bukan 12 tahun. Oke. Nah, Menurut kamu sendiri? kalau menurut aku sih, kalau aku untuk umurnya itu sebenarnya aku nggak, yang penting dia jangan di bawah umur aku sih. Oh iya, itu penting Iya. banget buat perempuan ya, pada umumnya loh. Bukan karena berarti yang di bawah itu nggak punya pikiran dewasa ya, cuman ya aku emang lebih suka aja idealnya tuh ya Yang lebih tua pasti lebih dewasa. lebih tua gitu. Kayak aku kan umurnya 20-an ke atas gitu ya kan. Ya kalau bisa ya jangan juga sampai gitu ya. Pokoknya intinya mungkin beda-beda 2 tahun apa sampai 5 tahun itu ya. Maksudnya maksimal 5 tahun lah ya. Iya 5 tahun. Ya kalaupun misalnya ada yang 6 apa 7 tahun ya nggak tahu lah ya, lihat nanti ya kan, ini kan pertanyaan sekarang gitu kan, tapi kalau nggak tahu kalau jodoh ya oke. Gitu aja sih mungkin. Dan ini ada lagi nih ya kita. Oke, nih mantap nih, keren ya pertanyaannya. Lebih bagus diputusin atau mutusin? Ayo.
nggak ada yang lebih bagus lah, mana ada putus yang bagus. Ya nggak sih? Iya benar-benar. Itu sebenarnya gini sih, ini masalah gengsi ya. Kalau aku lihat ini masalah gengsi kan, kita kalau diputusin mending kita mutusin, tapi menurutku cinta itu nggak seperti itu. Cinta itu nggak memandang gimana caranya aku membalas rasa sakit ini, nggak seperti itu. Makanya sebelum memutuskan untuk kita berpasangan, benar-benar kita punya cinta yang benar gitu. Gitu sih, nggak ada yang diputusin atau mutusin, nggak ada yang enak. Kalau bisa ya langgeng. Ya benar sih. Kalau aku juga sih sebenarnya gitu. Kalau bisa jangan ada kata putus, terus jangan ada yang mutusin, karena yang mutusin juga pasti bakal ngerasa sakit. Yang diputusin juga sama gitu. Nggak ada gitu putus satu pasangan gitu putus terus mereka bahagia, nggak ada. Pasti semuanya kecewa. Benar sih. Jadi makanya kalau sebelum memutuskan untuk punya hubungan sama seseorang itu benar-benar dipikirin gitu ya kan. Benar-benar sayang kah atau sekedar suka gitu. Karena kalau suka aja rasa aku sih dia itu bisa hilang sih. Dan kita bisa suka sama siapa aja, bahkan kita bisa suka sama Ati, sama kakak kelas, sama semua orang gitu. Cuman sebatas suka karena fisik. Kalau suka itu karena fisik ya, karena mungkin kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya bagus dan segala macamnya. Jadi pastikan dia rasa sayang bukan sekedar rasa suka. Jadi pilihan kita berdua itu jangan mutusin dan jangan diputusin. Gak ada yang enak. Jadi lebih berkomitmen aja. Gitu. Kalau misalnya nanti pun ujung-ujungnya berakhir, ya semoga berakhir di pelaminan. Amin. Mantap banget kita menjawabnya. Oke, next nih ada lagi pertanyaan. Pernah dikecewain nggak kak? Pilih maafin atau ngebalas kak? Mirip sama pertanyaan yang tadi ya. Iya. Kalau dikecewain, pernah lah ya kan? Pasti semua namanya manusia. Jangan kan berhubungan, kita sama keluarga sendiri pun pernah. Kita berdua pun pernah juga saling mengecewakan, dan pun kita harus sadar bahwa kita pun suatu saat sadar nggak sadar pasti akan mengecewakan orang lain, karena kita nggak mungkin membahagiakan orang lain. Semua orang kan nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya dibilang pernah ya pernah ya kan? Pernah, semua orang pokoknya selagi kalian masih hidup, udah nggak menutup kemungkinan siapapun orangnya pasti akan mungkin kedapatan sesekali akan mengecewakan atau dikecewakan. Jadi dia nanya nih, milih maafin atau ngebalas? Sebenarnya kan jawabannya kita udah tahu, tapi ya klise dan berat juga memaafkan. Emang segampang itu memaafkan? Ya berat, tapi memang harus. Karena kita pun harus sadar juga kita pasti akan salah sama orang lain. Jadi kalau kita salah kan kita juga berharap maaf dari orang itu. Jadi perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Iya benar. Jadi ya kalau dari kita dua, kita dari tadi kayaknya hampir sama-sama terus ya jamannya. So bisa kenapa kita bisa temenan sampai lama? For your information, kita temenan dari SMA sampai 20-an sekarang. Ya karena memang satu handphone. Ya karena ada gila-gilanya juga gitu kan. Jadi intinya ya perlakukanlah seperti kamu ingin diperlakukan. Gitu. Oke, next. Oke, nih ada nih juga yang lucu nih. Apa nih? Cara lupain mantan versi kakak. Apa nih, Ge? Ayo. Kalau cara lupain mantan versi maksa nggak nih lupainnya? Kalau misalnya maksa ya berat dong. Kenapa harus dilupain? Gak bisa lah. Kalau misalnya kita melupakan karena kita pun mau pacaran sama si mantan ini pun karena kita pernah saling jatuh cinta gitu kan. Bener-bener melupakan yang menurutku nggak bisa. Cuman mengurangi intensi kita untuk memperhatikan dia. Caranya itu ya menyibukkan diri dengan aktivitas kita yang lain, aktivitas yang berbobot. Misal kayak bersih-bersih rumah, itu tuh berbobot. Tahu nggak sih kalau misalnya kita capek terus kita pengen istirahat, nggak ada waktu lagi buat stalking Instagramnya, Facebooknya dan segala macam. Kumpul sama teman-teman gitu, kerjain tugas atau kalau yang bekerja ya bekerja gitu. Pasti dengan sendirinya kita bakalan bukan lupa ya, mengurangi intensitas kita buat perhatiin dia. Ya benar. Itu gimana? Kalau menurut aku sih, aku juga sama kayak Regina. Jadi mungkin untuk ngelupainnya itu 100% nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi untuk mengurangi rasa keingintahuan, rasa sayang itu mungkin ya cari aktivitas ataupun hal-hal yang kalian tuh harus join. Contohnya misalnya stalking tuh Instagramnya, kalian cari tahu siapa pacarnya, kemana dia hari ini. Itu benar-benar kalian pasti bakalan gagal move on. Oke? Jadi emang benar, kalian harus cari aktivitas yang memang ngebuat kalian tuh lupa gitu sama dia gitu. Terus nanti kalian percaya deh, kalau misalnya suatu saat kalian udah nerapin itu, kalian lebih banyak ngabisin waktu untuk hal-hal yang positif dalam artian kalian untuk melupakan dia, pasti kalian nanti kalau misalnya
dia sebut nih nama mantan kalian aja, pas kayak udahlah gitu ya kan, udahlah capek gitu. Terus kalau bilang semoga dia jodohmu, katanya pas kan kalau bisa jangan ya gitu, pengalaman ya. Terus gini juga sih tambahan ya, jangan lupa perhatiin diri sendiri juga, perbaiki mood supaya kita nggak gampang sedih, nggak gampang baper, pergi ke salon atau olahraga gitu, biar kita juga fresh gitu pikirannya. Iya, aku setuju tuh Ge. Kan ada ini sih bukan pepatah ya, tapi emang benar-benar terjadi. Katanya nih, kita kalau misalnya pacaran sama seseorang, terus tiba putus, pasti si ceweknya, siapa yang tersakiti lah gitu ceritanya, pasti bakalan setelah putus itu kelihatan lebih cakep. Bener, glow up. Yes, Glow up. bener gak sih? Pernah gak? Pernah dong melihat teman-teman yang kayak gitu. Dia jadi makin cantik, entah apa motifnya, tapi menurutku sepanjang itu baik, itu sah-sah saja. Mungkin dia pengen mantannya itu merasa menyesal gitu udah mutusin dia, atau dia lebih mencintai dirinya sendiri. Tapi ya itu sepanjang itu baik, itu sah-sah saja. Iya benar. Jadi ya kalian kalau udah putus gitu ya kan, ya kalian harus ini, kalau misalnya tadi alasan putusnya mungkin nggak baik-baik, kan ada yang kata selingkuh gitu ya, kan bercantik diri biar nyesal dia ninggalin kalian gitu ya kan, kasih tunjuk pelakor itu tidak lebih baik daripada dirimu Vero. Kebanyakan kayak gitu ya, kebanyakan yang ditinggal itu lebih cantik daripada selingkuh. Iya gitu sih. Nah jadi itu tadi beberapa pertanyaan dari Instagram Story. Oke, jadi mungkin Regina punya hal-hal yang dipegang teguh ya selama menjalin hubungan mungkin sama seseorang, bisa dibagiin sama teman-teman. Kalau dariku sih jadi diri sendiri ya, jujur gitu, jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Kalau kita udah jujur pada diri sendiri, kita pun bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Dan kalau kita udah jujur sama orang lain juga kayak gitu, biar orang lain itu melihat kita apa adanya dan gak berekspektasi gimana tentang kita. Ya karena dalam hubungan itu nggak bisa kita memanipulasi. Misalnya kita orang yang misalnya kita itu orang yang jarang mandi, nggak jarang mandi ya kan. Misalnya biasanya itu kita orang yang ngomongnya ya kayak gini gitu, tapi ketika kita ngobrol sama si doi gitu, kita dipaksa lembut, kan nggak bisa Secantik gitu ya. Hubungan itu kan nggak cuman kita bangun seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, bahkan kita berharap hubungan itu bisa lama banget, langgeng ke pelaminan, berujung sampai mau memisahkan gitu. Jadinya jujur saja pada diri sendiri. Jujur saja, aku tak mau, bukan itu. Oke, thank you Regina. Kalau Jen sendiri apa? Nah kalau aku sih kalau misalnya mau menjalin hubungan itu aku lebih kepada prinsip kali ya, punya prinsip gitu. Harus sama gitu nilai-nilainya. Harus sama nilai-nilainya gitu. Kalaupun misalnya pun nggak, misalnya nih aku punya 10 nih nilai yang apa gitu, minimal yang dia nggak bisa diganggu gugat. Iya 10 yang nggak bisa diganggu gugat. Minimal kalau misalnya dia juga nggak punya 10, ya udah deh 7 gitu. Karena kan nggak ada pasangan di dunia ini benar-benar cocok banget. Iya, nggak ada yang sinkron juga gitu. Sedangkan orang yang udah nikah aja juga bisa ada yang cekcok kan gitu ya kan. Ya minimal gitu. Dan menurut aku ya itu prinsip, punya prinsip. Kalau aku jujur pribadi, kalau aku misalnya punya pasangan, aku tuh orang yang tipenya satu-satu gitu. Oh gitu ya. Bener-bener Satu di sekolah, satu di gang, satu gitu, di ini, enggak, satu gitu. Jadi emang bener-bener jangan ada yang kedua, ketiga, keempat, apa segala macam. Jadi memang kesetiaan itu yang paling utama sama aku. Dan ya prinsip yang paling utama itu kesetiaan sama aku. Dan kalau untuk masalah yang mungkin kayak attitude atau yang lain-lain, itu semua bisa dipupuk ya, bisa disesuaikan juga. Pun gini, kalau misalnya kita juga maksudnya kita juga bisa terpengaruh atau dipengaruhi oleh pasangan kita. Makanya harus pilih benar-benar yang cocok sama kita. Dan harus kenal juga ya gitu. Bener dong, kebiasaan dia, bahkan kebiasaan baik atau buruk itu harus bener-bener dikenal. Iya benar sih, aku setuju juga. Jadi kita memang benar-benar kenal gitu. Jadi jangan kalau kita mau menjalin suatu hubungan sama orang gitu, jangan hanya karena kita lihat dia cakep nih gitu kan, terus kita suka, ataupun mungkin karena dia tajir. Kan banyak nih orang-orang sekarang tuh mau sama seseorang tuh karena dia kaya atau apa gitu. Padahal attitude-nya itu lo gitu loh, ngomong aja kayak gitu ya kan. Karena ya kalau aku sih dia, aku nggak tahu ya dari Regina sendiri. Kalau aku sih kalau bisa nih, kalau pacaran itu jangan putus nyambung gitu loh. Kalau misalnya ada itu
itu kayak cuman ya jangan sampai benar-benaran putus gitu, karena kita tuh kan pengen kalau pacaran ya sampai kayak tadi nikah, sampai benar-benar mau misahin gitu sih kalau aku. Jadi lebih kepada prinsip, punya prinsip dalam suatu hubungan gitu sih. Terus aku punya pertanyaan, seberapa penting sih kita nge-publish pasangan kita di media sosial? Siapa nih? Aku punya pertanyaan, berarti itu pertanyaanku dong. Jadi mau dikasih sama siapa nih? Aku yang jawab gitu ya. Oke. Menurutmu seberapa penting sih sebenarnya nge-publish pasangan kita? Oke, nah jadi kalau menurut aku masalah publish pasangan, aku kebetulan ya ini kebenarannya gitu ya. Aku nggak terlalu kayak apa ya? Publish banget. Iya, nge-publish banget, aku nggak terlalu suka gitu sih, karena menurut aku, ini menurut pandangan aku, biar aja kayak kisah cinta kita ya, kisah cinta kami itu ya cuman kami aja yang tahu gitu. Gitu. Waktu senangnya mungkin boleh lah dibagikan sesekali, tapi kalau untuk secara intens dibagikan setiap hari, misalnya kita lagi jalan, kita lagi makan atau chattingan gitu kan ada nih screenshot, hai sayang, hai baby gitu ya kan. Aku nggak menyalahkan orang lain yang publish ya, aku nggak menyalahkan, itu tergantung prinsip yang mereka pegang. Tapi kalau aku ditanya, aku bukan tipe orang yang nge-publish setiap hari Senin Selasa sampai minggunya orang harus tahu kalau dia punya aku, enggak. Jadi ya biarin aja orang tahu pada waktunya gitu sih. Tiba-tiba udah ngirim undangan contoh. Iya, tiba-tiba udah ke rumah nanya sih gitu. Nah jadi, dan mungkin aku juga kalau untuk publish gitu, aku itu biasanya cuman kasih tahu beberapa orang ya. Orang-orang terdekat, contoh keluarga, iya, teman-teman dekat gitu ya. Teman-teman dekat, jadi nggak yang kayak semua harus tahu gitu. Karena mungkin pernah ya ada yang bilang, oh berarti kayak gitu nanti pasangannya boleh bebas dong selingkuh gitu kan. Itu sih kembali lagi sih sama orangnya, sama kedua belah pihak gitu ya kan. Ya kalau untuk urusan selingkuh atau punya yang lain itu kembali sama diri sendiri gitu. Karena kita dekat aja kita belum tentu bisa kontrol masalah daging gitu, itu termasuk kedagingan ya, kita nggak bisa kontrol apalagi jauh. Nah jadi dibalik misalnya ini jadi jatuhnya kayak LDR ya gitu ya, jadinya kayak LDR gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kalian lagi LDR terus pengen publish biar orang tahu, biar dia jangan selingkuh di sana gitu kan, biar pacarnya nggak digangguin. Iya, biar nggak digangguin. Kalau aku pribadi sih aku nggak bakal juga publish, walaupun mungkin mau dekat ataupun mau LDR, aku nggak bakal publish gitu. Paling ya sesekali aja gitu kan, karena ya aku tipe orang yang kayak percaya, walaupun mungkin aku bakal nanya ya sesekali, itu kan wajar gitu. Kalau aku nggak nanya bisa tanya dong ya, ini sebenarnya sayang apa enggak gitu ya. Jadi gitu, aku tipe orang yang percaya gitu sama pasangannya. Iya, jadi kalau pada ujungnya kita harus putus gara-gara ada orang kedua ke 100 mungkin, jadi ya it's okay, no problem gitu. Yang penting iya berarti memang gak cocok. Jadi ya bukan salah karena nggak dipublish, karena memang orangnya gitu, bukan karena salah karena nggak publish sih makanya orang nggak tahu gini-gini, enggak. Jadi itu kembali ke orang-orang gitu sih ya. Iya. Oke, tadi dia udah nanya kan, terus aku mau nanya ini terakhir bener serius. Jadi nih kan Dik, kan sekarang itu banyak banget nih pasangan itu yang gampang banget nih mutusin apa ya, hanya karena pasangannya tuh gak sesuai ekspektasinya gitu. Ekspektasinya. Nah menurut kamu nih Gen, itu kenapa bisa kayak gitu ya? Sebenarnya sah-sah aja sih kalau misalnya kita mutusin seseorang karena dia nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Terus tapi kita juga harus mikir, kita sesuai nggak ya sama ekspektasi dia, atau kita juga berharap terlalu berlebihan banget nggak ya kita mikirnya ke dia gitu. Kalau misalnya kita berharap dia tuh orang yang 24 jam ngasih waktunya ke kita, yang nggak punya kerjaan lain gitu kan, ya nggak bisa gitu dong. Atau dia padahal orang yang cuek, terus ketika pacaran sama kita berharap gitu dia berubah jadi orang yang care, nggak gitu juga konsepnya. Jadi memutuskan karena nggak sesuai ekspektasi itu sebenarnya sah-sah saja, tapi alasannya kali ya, lebih ke situ. Iya, kenapa? Oke, ini satu lagi bonus serius bener deh. Ini aku pertanyaan untuk Regina ya, karena dia aku tahu dia gimana orangnya. Suka nggak LDR? Tahan nggak LDR? Pernah nggak LDR? Pernah. Kalau LDR selingkuh nggak? Selingkuh. karena gimana ya, ternyata nggak sama rasanya ketika dia deket sama jauh. Mungkin
Gimana ya ketika dia jauh gitu kan, kita ngerasa sendiri, kita ngerasa yang biasanya kita kemana-mana berdua, terus ternyata dia sendiri gitu. Terus faktornya juga banyak, kita punya waktu senggang yang beda contohnya, terus sifat yang berubah makin kesananya gitu. Sifat kan dibentuk juga sama lingkungan, sama orang-orang di sekitar kita, kebutuhan kita kayak mana, ternyata beda gitu. Ternyata dia udah nggak sama ketika pasangan itu bisa berbeda, dekat ataupun jauh gitu. Oke, jadi ya itu tadi ya, berarti sama ya kayak tadi jawaban aku, tergantung orangnya gitu. Jadi bukan jarak sih biasanya, tapi balik lagi ke orangnya gitu. Ya kalau memang memilih untuk setia ya silakan, memilih untuk membuka hati dengan orang lain ya silakan gitu ya. Ya itu bagus, nggak apa-apa. Aku juga nggak bisa bilang karena aku tipe orangnya mau LDR mau enggak, aku bakal tetap pertahanin. Nah jadi kalau mungkin temen aku yang satu ini yang kayak Pernah gagal. tapi juga gini sih Ge, aku juga LDR gagal kok. Faktor putus itu bukan cuma karena jarak, ada yang berhasil di jarak tapi nggak berhasil di hal lain gitu, ada yang memang yang nggak berhasil gitu di jarak, beda-beda. Tapi menurutku sih gini sih, nggak masalah kita berhubungan bukan berhubungan sih, dekat sama siapa aja, karena untuk mencari teman sehidup semati itu nggak bisa diulang gitu. Pernikahan itu tuh nggak bisa diulang, makanya kita harus benar-benar mengenal orang, mengenal diri kita siapa, biar kita juga bisa menentukan sebenarnya kita tuh butuh orang kayak apa sih gitu. Kita bisa ngelihat kan, dia tuh kayak gini, cocok nggak ya sama kita gitu. Itu sih gitu ya. Ya aku sih ya jadi gitulah, makanya kenapa kita bisa berteman ya, karena ada beberapa hal yang Ada yang sama, ada juga yang berbeda. tapi kita tetap selalu support kok, selalu. Oke guys, nah jadi kita udah jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian kasih lewat Instagram story question and box ya namanya. KNB. Oke lah, terserah lah ya kan, maaf ya kelamaan sih gitu. Oke, nah jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian boleh Like, comment, and share ke teman-teman kalian, terserah mau mama atau mau bapak atau media sosial kalian yang mana aja. Oke. Grup keluarga juga boleh. Yes, oke. Nah jadi buat teman-teman yang pengen kita buat video lagi atau pengen kita buat collab lagi nih, kalian boleh komen di bawah, kita bakal bahas tentang Apa aja yang kalian minta. Yes, kita pasti bakal jawab dan kita pasti bakal bahas ya. Oke, nah jadi sekian video kita. Terima kasih yang sudah menyaksikan.